Pak Mala, Ya, ada berita menarik nih Pak. Di salah satu media, Kejatisu menyatakan belum melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi program MBG. Katanya menunggu petunjuk dan arahan dari Kejagung. Bagaimana pendapat Pak? ya. Itulah yang menjadi masalah di negeri tercinta ini. Kalimat belum ada petunjuk, belum ada arahan, belum ada perintah dari pimpinan. Ini bukan hanya terjadi di institusi kejaksaan, Begitu. tapi ini juga terjadi di kepolisian. Ya. Jadi karena selama ini mindset daripada aparat penegak hukum kita yang selalu mengedepankan perintah pimpinan bukan perintah undang-undang, maka kejahatan-kejahatan itu merajalela di negeri ini. Ya. Sebenarnya terkait tugas dari aparat penegak hukum, baik itu jaksa, baik itu polisi, dia melaksanakan perintah undang-undang. Ya, beda ketika aparat penegak hukum ini mau melakukan penangkapan. Ya. Kalau dia mau melakukan penangkapan, ada surat perintahnya yang sifatnya bukan tertangkap tangan. Tapi kalau dia yang sifatnya tertangkap tangan atau sifatnya penyelidikan, itu perintah undang-undang. Misalnya begini, ya, ketika disinyalir yang mengelola MBG di tebing tinggi ini telah melakukan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, kejaksaan dalam hal ini dimulai dari kepala seksi intelijen melakukan full bucket yang kemudian menyampaikan temuannya kepada seksi yang menangani itu. Kalau dia bersifat pidana khusus ke Kasipitsus, dengan nanti akan keluarlah perintah dari Kajarinya. Jadi bukan harus ada arahan dari Kejaksaan Agung baru jaksa di seluruh Indonesia ini, kejaksaan di seluruh Indonesia ini, baik itu kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri, memulai penyelidikan. Enggak. Ketika Kejaksaan Agung telah mengamankan mantan kepala BGN dan wakil-wakilnya, ya, Prof Dadan, Irjen Sony Sonjaya, baru Letnan Jenderal apa namanya itu? Saya lupa itu. Ya. Ini harusnya turun ke bawah langsung kerja, bukan nunggu arahan. Ya. Jadi dia aparat penegak hukum itu bekerja berdasarkan perintah undang-undang. Jadi surat perintah yang dari pimpinan itu misalnya, ya, ada seorang tersangka mau ditangkap, ya pakai surat perintah lah. Tapi kalau memang ini sudah menjadi konsumsi masyarakat, bahwa diduga dalam hal penyelenggaraan pengelolaan MBG di seluruh Indonesia terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, ya langsung bekerja. Lidik. Setelah dilidik siapa pelakunya, panggil. Setelah itu cukup alat bukti, sidik, tetapkan tersangka. Mungkin gini Pak, mungkin Kejatisu takut Pak, nanti salah. Loh, Salah. kalau memang takut yang diselidik itu, yang kemudian bakal bisa naik ke sidik itu orang-orang kuat, terus Kajari takut, ya angkat bendera aja dari aparat penegak hukum. Angkat bendera aja Pak ya? Iya, mereka takut itu jangan sama orang-orang itu, mereka harus takut sama Tuhan. Sama Tuhan Pak ya? Iya, jaksa itu bekerja berdasarkan perintah undang-undang. Hukum harus tegakkan Pak ya? Ya, hukum harus ditegakkan. Salah, benar-benar. Iya, jadi aparat penegak hukum kita selama ini kenapa selalu berdalih di bawah belum ada perintah? Ya, ini yang keliru. Kalau semua aparat hukum ini melaksanakan perintah undang-undang, ya, ini tidak sempat kebobolan ini, kerugian keuangan negara banyak diakibatkan MBG. Kalau aparat hukum ini, khusus kepolisian misalnya, dalam hal penanganan narkoba tidak menunggu perintah-perintah, ya. Ini nggak begini kayak kacang goreng. Tahu sekarang ini lebih payah kita membeli
BBM harus pakai barcode. Iya, iya. Kalau beli narkoba nggak pakai barcode. Ah, ini yang cocoknya ini. Iya, iya. Yang cocoknya ini negara bikin aturan beli narkoba pakai barcode. Jangan BBM. Ah, itu Jangan seharusnya, BBM. Iya, iya, iya. Itu seharusnya Pak ya. Iya. Kalau BBM ini nggak perlu pakai barcode karena pakai barcode pun adanya orang-orang bermain di SPBU itu. Ya. Jadi yang mau saya katakan kepada aparat penegak hukum baik itu kejaksaan maupun itu kepolisian, bekerjalah atas perintah undang-undang. Jangan hanya karena menunggu arahan dari Kejaksaan Agung atau dari Kapolri. Lebih tinggi Pak ya. Iya, jangan dibiarkan semakin dalam ini kerugian keuangan negara baru bergerak. Iya. Ya, ini juga baru 5 yang ditangkap. Ya. Ya, mantan kepala BGN, mantan wakil dan apa namanya komisaris dan direktur dari satu perusahaan yang menyediakan transportasi listrik itu. Ini enggak. Jadi kesannya memang Pak yudikatif kita ini belum merdeka nih Pak. Iya, kalau belum merdeka itu urusan mereka. Tapi saya hanya bilang kalau masih takut dengan orang-orang yang mengganggu jabatannya, angkat bendera saja. Gitu Pak ya. Yang takut itu kepada Tuhan. Ya, tadi udah saya bilang, kalau seandainya aparat penegak hukum ini bekerja berdasarkan perintah, ya, sudah dapat ditekan ini kerugian-kerugian keuangan negara ini. Ya, yang paling ekstrim saya katakan tadi, ya. Kalau beli BBM sekarang susah kali harus antri sampai pagi pakai barcode, beli narkoba nggak pakai barcode. Iya, iya. Ya, maunya narkoba dibarcode-kan aja lah biar payah orang beli. Ayo Pak ya. Ya, Jadi itu saja saran Bapak. Apa lagi saran Bapak Pak untuk ya saran saya jangan nunggu-nunggu arahan daripada Kejaksaan Agung dan Kapolri. Tangani nih dugaan penyalahgunaan MBG di seluruh lapisan. Baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota dan provinsi. Ini pengelolanya ini sangat diduga keras terjadi penyalahgunaan. Ya, apalagi sampai ada satu orang mempunyai dapur Iya. berpuluh-puluh. Iya, Nggak boleh. begitu Pak ya. Iya. Gimana menurut pengamatan Bapak di Provinsi Sumatera Utara ini terkait dengan MBG? Saya Banyak, Pak, ya? yakin sangat-sangat banyak korban-korban dari orang-orang yang nakal, orang yang dijanjikan membeli titik. Saya kenal beberapa orang yang membeli titik sampai ratusan juta sampai hari ini dia nggak bisa beroperasi SPPG-nya. Iya. Itu saja Pak. Oke Pak. Terima Oke, kasih Pak Panas ya, terima atas kasih. pendapatnya.